saya dari kelas Syariah 12 Syariah 1. Saya di sini akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Ami, yaitu dengan membuat video. Dan tema video saya di sini itu sejarah masuknya Nusantara hingga nanti ada bagaimana kota Jakarta dilahirkan. Dulu Indonesia lahir itu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sebelum nama Indonesia lahir di negara ini itu bernama Nusantara. Pada zaman dulu Nusantara ini ada berbagai agama, ada berbagai ras, suku, budaya, berbagai macam. Ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada kepercayaan animisme, ada kepercayaan dinamisme, banyak. Dan pada abad ke-7, menurut teori yang didukung oleh Buya Hamka, orang-orang Arab datang ke Indonesia itu pada abad ke-7. Dan ini teori Arab yang didukung oleh Buya Hamka. Islam masuk ke Indonesia, ke Nusantara itu pada abad ke-7. Dan ada juga teori yang lain, dari teori Gujarat yang didukung oleh Shinok Hogroj, yang dia itu seorang orientalis dari Belanda. Dan ada juga teori dari Persia, dan ada juga teori dari Cina. Ketika Islam datang ke Nusantara ini, di Nusantara ini ada banyak agama, tapi nggak saling bermusuhan, nggak ada pertikaian yang sampai menghabiskan darah, nggak sampai peperangan, nggak sampai seperti itu. Hidupnya rukun karena Islam datang dengan nilai-nilai Islam, dengan nilai-nilai kedamaian, toleransi dengan agama yang lain, bukan dengan agamanya sendiri. Dengan yang agama lain saja Islam itu damai, apalagi dengan orang yang sesama agama. Jadi hidup damai antara agama Islam, Hindu, Buddha, dan juga dinamisme, animisme. Hidupnya damai karena mereka semua itu saling hidup rukun, hidup saling membantu, bekerja sama, saling berdagang, saling membantu, banyak hal. Dan pada masa itu juga agama-agama itu membangun sebuah kerajaan. Ada kerajaan Islam, Samudra Pasai salah satunya. Ada Kesultanan Aceh Darussalam, ada Kesultanan Cirebon, ada Kesultanan Banten, ada kesultanan yang lainnya juga. Dari Hindunya ada juga, ada Majapahit dan yang lain-lain, ada Pajajaran, dan juga ada yang di Maluku, karena Maluku ini berasal dari kata Malik, jamaknya itu muluk, yang berarti raja. Karena di daerah Maluku tersebut banyak kerajaan-kerajaan pada masa itu. Ada Tidore, ada Ternate, ada Bacan, jadi banyak dan lain-lain. Nah, ada sebuah kerajaan yang wilayahnya itu sampai membentang dari perbatasan Banten hingga perbatasan Jawa, yaitu kerajaan Pajajaran, yang pada masa itu dipimpin oleh Prabu Siliwangi atau bisa disebut dengan Pamanarasa. Ketika Prabu Siliwangi ini menjabat menjadi raja pada masa itu, Islam sudah mulai berkembang di daerahnya, di daerah yang dia kuasai. Nah, Prabu Siliwangi ini ekspedisi ke berbagai daerah yang dia kuasain. Nah, ketika Prabu Siliwangi sampai ke daerah Karawang, dia itu bertemu dengan seorang wanita sedang membaca Quran dan suaranya itu sangat indah. Mukanya cantik, suaranya indah, dan dia itu seorang santri dari guru yang bernama Syekh Qurra. Nama aslinya itu Syekh Hasanuddin.
karena dia alumni dari Mekah dan Mekah itu mendapat julukan Ummul Qura, maka ketika dia dari Mekah dakwah ke Indonesia, dia diberikan julukan dengan Syekh Qurra. Sampai sekarang di Karawang ada nama pesantren namanya Syekh Qurra, pesantren Qurra, karena asalnya dari situ. Nah, mempunyai santri yang bernama Nyai Subang Larang, dan Nyai Subang Larang ini membuat terpikat Prabu Siliwangi ini. Akhirnya Prabu Siliwangi ini ingin menikahi Nyai Subang Larang. Ketika melamar Nyai Subang Larang ini, Nyai Subang Larang ini memberikan dua persyaratan. Dia mau menikah dengan Prabu Siliwangi, tapi dengan dua syarat. Yang pertama masuk Islam, dan yang kedua itu maharnya itu dengan tasbih yang ada di Arab. Akhirnya Prabu Siliwangi itu menuruti kemauan yang disyaratkan oleh Nyai Subang Larang. Prabu Siliwangi masuk Islam dengan membaca syahadat, dan juga Prabu Siliwangi itu orangnya sakti. Dia itu bisa yang namanya terbang, bisa ngilang, dan lain sebagainya. Dan pada masa itu, ketika itu Prabu Siliwangi itu ingin menghilang ke Arab dengan mantranya, tapi ketika mau menghilang ke Arab dia nggak bisa. Nah, kata Syekh Qurra itu kalau misalkan mau ngilang ke Arab, baca bismillah terlebih dahulu. Akhirnya mengikuti saran dari Syekh Qurra, baca bismillah terlebih dahulu, setelah itu mantranya, baru dia bisa ngilang ke Arab. Di Arab beli tasbih dan kembali lagi seperti cara yang disarankan oleh Syekh Qurra. Dan akhirnya mereka menikah dan melahirkan 3 anak. Yang pertama itu bernama Walang Sungsang, dan yang kedua itu bernama Rara Santang, dan yang ketiga itu bernama Raja Sengarang, atau bisa disebut dengan Raden Kian Santang. Anak pertama dan anak kedua, yaitu Walang Sungsang dan Rara Santang, ketika sudah besar itu pergi haji dan berganti nama di sana menjadi Walang Sungsang menjadi Abdullah Iman dan Syarif, dan Rara Santang menjadi Syarifah Mudaim. Dan ada seorang lelaki di daerah sana terpikat dengan Syarifah Mudaim. Akhirnya menikah di sana bernama Syarif Abdullah. Lelakinya tersebut bernama Syarif Abdullah. Akhirnya Abdullah Iman pulang ke Nusantara. Syarifah Mudaim ditinggal karena sudah menikah dengan Syarif Abdullah. Abdullah Iman pulang ke Nusantara menghadap ke ayahnya dan diberikan kekuasaan yang ada di Cirebon. Nah, pada masa itu Syarif Abdullah dengan Syarifah Mudaim itu melahirkan seorang anak, dan anaknya ini bernama Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah ini tinggal di sana di Mesir. Tinggal di Mesir, dia belajar dengan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dan yang lain-lain, dan ketika sudah besar dia itu pulang ke Nusantara menghadap ke pamannya yaitu Abdullah Iman, dan diberikan kekuasaan oleh pamannya itu di Pegunungan Jati. Dan Syarif Hidayatullah ini dijuluki dengan Sunan Gunung Jati. Nah, siapa Syarif Abdullah ini? Ayahnya dari Syarif Hidayatullah. Syarif Abdullah itu nama lainnya adalah Maulana Ishaq. Maulana Ishaq anaknya Syekh Jumadil Kubro. Nah, Syekh Jumadil Kubro ini seorang tokoh besar, ulama besar yang ada di Jawa, yang ada di Indonesia ini, yang nantinya akan melahirkan cikal bakal dari Wali Songo. Nantinya dari anak yang kedua yaitu Syekh Ibrahim dari Syekh Jumadil Kubro punya anak yang kedua bernama Syekh Ibrahim, nantinya akan melahirkan Sunan Ampel, dan nanti dari Syarif Abdullah juga, dari Maulana Ishaq juga melahirkan seorang anak yaitu Sunan Gunung Jati dan Syarif Abdullah.
menikah dengan yang lain, istri yang lainnya itu mempunyai anak Sunan Giri. Nanti Sunan Giri ini melahirkan Jaka Tingkir. Dari Jaka Tingkir ini melahirkan terus keturunannya sampai ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan hebat di sini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini seorang pendiri NU yang didirikan pada tanggal 31 Januari pada tahun 1926. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini lahir pada tanggal 14 Februari tahun 1975 dan wafat pada tahun apa? Pada tahun 1871. Cut.